Rizky, ada Pak Dede, ada Oke, Pak Nur Hamdi, Ibu Yusni, dan iya, Bapak. ya. Silakan Pak Rizky, mungkin ada yang mau disampaikan atau sepatah dua kata, silakan. Ya, bentar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat hari ini. Yang satu di mute Pak, double Saya suaranya. minta untuk double suaranya. Ya, sebentar. Udah ya? Aman, Pak. Aman. Lanjut. Teman-teman semuanya, mohon maaf ganggu waktu liburnya terkait dengan apa yang diminta oleh Pak Kaprodi, yaitu pengisian terkait dengan APT ya untuk akreditasi fakultas. Memang tidak ada batas waktu, namun Pak Kaprodi barusan tadi pagi juga sudah mengirimkan file di grup koordinator bidang terkait dengan rekapan data yang sudah masuk terkait dengan file APT-nya. Maka dari itu salah satu komponen yang ada di dalam APT itu yaitu prestasi akademik, non-akademik, dan waktu tunggu lulusan, sama kesesuaian kerja para lulusan. Untuk prestasi akademik dan non-akademik itu nanti saya ambil dari buku Sistemu di TS-4 kalau nggak salah di 2018-19 sampai dengan 2022-2023. Kemudian kalau untuk waktu tunggu lulusan dan kesesuaian bidang kerja para lulusan itu harus diambil di tracer study. Nah, dalam pemenuhan buku Sistemu nanti itu ada namanya tuh tracer study yang dimana kita tuh harus tarik data dari Arumdalu, sehingga teman-teman di sini juga perlu mungkin untuk belajar bagaimana cara untuk menarik data dan mengolah data di data-data yang di Arumdalu gitu ya. Nah, nanti diajarin sama Bu Jenny, karena biasanya yang mengolah data terkait dengan tracer study itu kalau nggak Bu Jenny ya Bu Pega itu biasanya. Jadi saya juga ikut belajar nanti sekalian. Mudah-mudahan juga manfaat buat teman-teman di sini. Kiranya seterusnya ada di bidang kemahasiswaan. Itu ya. Mungkin itu aja biar tidak terlalu lama. Silakan Bu Jenny untuk pemandu bagaimana caranya untuk melakukan olah data di menarik data di Arumdalu dan mengolah data terkait dengan tracer study. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan hadir saat ini. Memang kalau untuk tracer study itu kita masuk ke Arumdalu ya. Jadi bisa langsung oh ya, saya share screen dulu, maaf. Oke. Ya, sudah terlihat di tampilan teman-teman. Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk kode prodi kita, jadi ini untuk Arumdalu ya, linknya alumni.unpam.ac.id. Kemudian pilih login. Nah, ini kode prodi 61201. Passwordnya juga sama, kode prodi 61201. Jadi untuk prodi manajemen S1. Terus ini kita login. Nah, ini tampilannya. Pastikan di sini manajemen S1. Kalau misalkan manajemen S1 itu udah berarti udah benar gitu ya. Nah, ini di sini ada dashboard, kemudian kita ada galeri. Ini kemarin ya, yang nomor 2 ini pada saat ada dapat hibah tracer. Nah, kemudian pilih ini laporan dikti, kemudian pilih download Excel. Pilih tahunnya, pilih tahun lulusnya. Misalkan kan kemarin kita
diminta itu sampai TS min 4. Jadi sistemnya ya untuk TS biar nggak bingung itu tergantung permintaan tahunnya. Jadi kalau misalkan tahun ini yang diminta berarti itu adalah TS 2022 2023 ya. Jadi dia gabungan antara semester ganjil dan semester genap. Terus kalau misalkan yang namanya TS min 1 berarti dia mundur 2021 2022. Kemudian TS min 2 itu adalah 2020 2021. Kemudian TS min 3 itu 2020 2019. Dan TS min 4 itu adalah 2019 2018 ya. Jadi kita diminta data 1 2 3 tahun ini ya Pak Rizky ya, TS min 2 sampai TS min 4 gitu ya. Itu TS min 3-nya 1920. Oh ya salah. Balik. 19 1920. Ya, jadi kita diminta datanya ini 3 tahun ini gitu kan. Nah, 2020 2021 ini memang sudah dibuat oleh ini ya Pak yang udah dibuat ya TS. Justru kan kemarin kita karena AMI kita sudah buatnya ini nih yang 2. Saya yang 2021, Bu Vega yang 2022 2023. Ini yang kita sudah buat pada saat AMI. Sedangkan untuk APT kita diminta 3 tahun ini. Makanya kalau misalkan hanya mengandalkan satu orang itu pastinya akan repot gitu ya dan berat karena permintaannya itu segera. Jadi otomatis kita mengadakan pelatihan ini untuk menginfokan ke teman-teman. Jadi siapapun nantinya misalkan ke depannya gitu ya, kita kan nggak tahu nih namanya posisi kan kita nggak tahu. Misalkan misalkan saya udah nggak di ring 1 di kemahasiswaan gitu kan. Nah kalian yang lain jadi bisa mengerjakan tracer study gitu ya. Nah, kemudian kita fokus di sini berarti kita misalkan di tahun 2020 2021 ya. Kita buka lagi webnya. Nah, ini kita pilih dulu 2021 berarti ya. 2020 2021 ya. Yang belum berapa sih, Pak? Yang belum saya kirim itu? Yang belum berapa ya kemarin? Biar sekalian nggak 2 kali. 2019 ya. Ada nggak 2019? Bentar Bu Jen. 2019-20 ya belum. Oke, ya udah berarti 2019 dulu ya, biar sekalian juga ke save. Ini kita pilih ekonomi, pilih prodinya manajemen S1. Nah, ini ada 2 tipe. Sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh gitu ya tipenya, hanya kuesionernya aja yang berbeda. Nggak apa-apa kalau misalkan mau di-download dua-duanya juga nggak apa-apa. Nanti dilihat karena ada yang di tipe satunya itu nggak ada nih. Kita coba buka di tahun 2019 tipe 2019. Nah, berarti nggak ada nih yang 2019 kayak gini gitu ya. Coba kalau kita buka yang tahun 2021 tipenya. Nah, ternyata ada ya. Udah kita pakai yang ada aja. Berarti kita pakai yang 2021, laporan kuesioner dikti 2021 gitu ya. Terus kebetulan kemarin sudah diajarin sama Pak Hamdi untuk cara vplot. Vplot itu, nah kalau seperti ini kan kita harus olah data lagi. Kebetulan di Excel itu sudah ada caranya gitu ya. Bentar. Data. Tracer. Sorry, Mas.
Saya cari dulu gimana ya. Nah, ini ya. Ini yang 2021. Oke. Nah, ini dia udah otomatis nih. Nanti saya kirim ke grup juga. Jadi biar mempermudah, nggak perlu lagi buat rumus-rumusnya gitu ya. Jadi tinggal mengikuti contohnya. Nah, ini kan adanya di sheet 1 gitu ya. Di sheet 1. Oke, terus ini yang 19 kita tutup dulu. Nah, ini ya. Oke. Nah, biasanya saya langsung gini, ini kita copy paste dulu semuanya. Terus itu masuk sini. Ya. Mana Pak Hamdi mana? Pak Hamdi, ada Pak Hamdi nggak? Saya lupa cara upload Pak. Oke, ini tarikan data udah ya, udah sesuai ya. Mana ya uploadnya ya? Di ini Bu Jen, di Di mana? data. Oke, di data. Ini dibiasain aja ya, ininya ya. Ini kan piplot. Mana sih tadi? Mana Pak? Nggak ada Pak. Di ini dulu nggak di apa? Diginiin dulu. Iya. Di insert, iya di insert bener di insert. Nah ini piplotnya. Ini kan? Nah terus baru muncul baru. Nah gitu betul. Ya piplot. Jadi semuanya diginiin dulu di apa? Di apa namanya nih? Di blok. Di blok ya lah susah banget di blok. Terus apa dipilih insert, kemudian dipilih pivot table yang ini nih ya. Nah, terus kalau sudah kan muncul nih kayak gini nih. Kita tinggal ngikutin aja sebelumnya gitu kan, tahun sebelumnya. Nanti saya share yang sudah saya buat di misalkan ini 2021 kan. Nah, pilih tadi kan ini nih sama kan pivot table gitu kan ada nih. Nah, terus apa nih yang dipilih? Nama mahasiswa kan ada questionnaire nih. Jadi gini, di kalau misalkan awal muawal gitu ya, emang repot gitu kan karena dia harus tahu nih pertanyaannya ada di mana gitu kan. Kayak gini, misalkan F5B gitu kan F5B. Ini kode-kode F8, F5 gitu kan. Ini kode semua dan ini ada pertanyaan. Jadi di sini hanya angka-angka kayak questionnaire gitu ya. Nah, ini hanya angka-angka. Jadi harus tahu dulu nih ini apa nih pertanyaannya. Jadi pada saat kita bikin kan nanti diminta waktu tunggu lulusan, berarti di situ ada tuh pertanyaan lama bekerja apa lama masa tunggu gitu ya. Nah, itu di berapa pertanyaannya. Jadi harus tahu dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kode-kode tersebut. Nah, ini misalkan kita ikutin NMM, oh itu nama mahasiswa, oke.
1. Terus lagi nih. Masih nggak kelihatan. Wih. Oke. NMM terus apa lagi nih? F5B. Oke, F5B. Terus oke, udah ya 2 doang. Berarti dilihat di sini rows sama values-nya. Kita ikutin aja ini namanya di sini. Kita tarik. Nah, jadi seperti ini. Ini berarti tentang bekerjanya gitu ya, tempat pekerjaannya di mana, tempat bekerja, tempat kerjaan ya. Tadi di mana tuh? 4 ya. Nah, terus kalau misalkan mau lihat tempat kerja gitu kan, tempat kerja. Di sini kita tambah lagi ya, new sheet. New sheet 1. New sheet-nya juga sama ya, kayak tadi lagi tuh. Jadi pivot lagi gitu ya. Ini terus insert. Terus pivot tab lagi. Nah, ini kalau kita mau cari apa lagi nih? Misalkan waktu tunggu gitu ya, waktu tunggu lulusan. Kan waktu tunggu lulusan. Tunggu lulusan mana nih? Nah, ini waktu tunggu lulusan ya. Data waktu tunggu lulusan. Oke. Nah, ini kita lihat lagi nama pilihnya, nama mahasiswa, terus F502. F502. Kelewat tadi tuh udah di atas. Nah, ini Atas F502 lagi, nah itu tuh punya. ini ya. Hmm. Nah, ini kita pindahin. Udah tuh ya. Oke. Data waktu tunggu lulusan. Saya ini dulu ya. Saya copy. Terus new sheet. Mana sih sheet. Ah. Ya. Ini menurut saya gini sih. Sheet 4 waktu tunggu lulusan adanya ini ya, sheet 4. Oke. Di mana ya? Ini dari total. Oke, ini masih manual deh. Diceknya. Hmm. Ini. Nah,
Saya buka lagi, kayak itu yang masih manual deh. Ya, saya buka yang 2022. 2022. Nah, ini. Ya, tadi kalau sini ya, sheet 4. Ini udah ada. Oke, coba kita akan cari ulang dulu ya. Soalnya saya juga lupa nih. Kalau nggak dikerjain terus, saya pasti lupa. Ya, coba kita sheet 1 di ini, terus insert, di plot. Oke, muncul sheet 6. Terus 1. Dia muncul ini ya, sheet 4 ya. Apa pilihnya yang satu lagi ya? Coba insert ini. Sekarang kok ini yang oh iya ini ya. Ini masa tunggu ya. Nih, kan otomatis dia keisi tuh. Row 1562. Nah, ini kan yang nah ini sama nih F504 Konama. Kalau ini ya berarti ini kita tinggal copy paste aja. Oh, ini adanya di ini berarti yang sama kok yang tadi ya. Mana sih? Nama mahasiswa ada 1. Oke. Tambahan data 2 dikurang dengan. Nah, ini nih emang PR banget nih. Jadi kita harus cek dulu satu-satu, nggak bisa otomatis ya. Ini kayak makanya saya tandain. Ini datanya dari mana? Data 1 ditambah blank. Terus ini tambahan data 2 dikurang dengan data mahasiswa lebih dari 18 bulan. Kenapa? Karena di Arum Dalu mereka itu ngisinya tuh di situ kan gak ada ketentuannya. Harusnya kan dikasih tahu kan, misalkan berapa lama bulannya. Misalkan kita lihat tadi F504 ya. Masa tunggu 02. Oh 02. Nah, ini 02 nih.
bayangin ada yang ngisi 60, ya kan? Ada yang ngisinya, nah ini kita nggak tahu tuh, bayangin 3.500.000 diisi gitu kan? Padahal ini harusnya kan masa tunggu, nggak mau, ya bingung dong kalau 3.500.000 gitu kan diisinya. Terus kadang juga ada yang nggak ngisi gitu. Nah ini PR-nya memang kita harus dibantu juga cekin, misalkan kan dibilang dia berapa mahasiswa kurang dari 6 bulan. Nah kita asumsikan ini yang kurang dari 6 bulan itu ya berarti 0, 1 gitu kan, 2, 3. Jadi kita asumsikan ini adalah bulan gitu. Kita lihat nih berapa banyak orangnya. 7. Oke. Nah ini kan totalnya 39 dikurang 1 tabel yang di atas nih, yang 502 gitu kan, kurang 1. Itu 38. Nah berarti yang kurang dari 6 bulan 38. Tetapi bagusnya, baiknya yang blank itu juga dimasukkan ke kurang dari 6 bulan. Karena semakin sedikit masa tunggunya itu maka semakin bagus. Maka semakin bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ditambah blanknya. Ini kan yang blank berapa nih? Tadi 38, 37 karena kurang 1. Kalau ditambah blank berapa nih? Ini kan harus info satu-satu ya. Bisa ngasih langsung di sini aja. Coba kita copy. Siapa tahu langsung. Kayak kemarin itu kayaknya langsung deh. Ntar. Ini kita buka dulu. Nasi sheet. Ya coba kita copy ya. Kalau misalkan ya ada yang bisa gampang kan lumayan juga. Nih kita copy dulu. Sheet satunya. Ini kita copy, siapa tahu langsung otomatis gitu. Ini kita copy. Terus ini kita paste. Ya, oke. Sheet 1 udah berubah. Kemudian sheet 4 mungkin coba kita. Apa? Nah, ngehang lagi. Oh iya, Pak Rizky. Ya, Bu Jen. Nanti kata Pak Andri kemarin itu tanggal 3 apa 5 ya? Apa? Tanggal 3 atau 5 Maret itu nanti ada pelatihan tracer study. Jadi nanti kita semua ikut, saya juga mau ikut gitu. Di mana, Bu Jen? Lewat online. Yang ngadain itu si Pak Bagus apa Pak Bagas sih namanya itu yang di LKA. Bagus. Bagus. Nah, lupa. Pak Bagus nanti dia yang ngajarin untuk tracer study, ngolah data juga gitu kan. Karena kan selama ini kan kita ngolah datanya ya sebisa kita aja gitu kan. Aduh ini ngehang lagi gitu. Jadi nanti diajarin tuh sama Pak Bagus. Nah kita semua nanti ikut juga, saya juga ikut juga gitu. Yang terpenting kan tahu nih cara narik datanya. Yang nih di save ya, Arum Dalunya. Arum Dalu itu alumni .unpam.ac.id, pokoknya passwordnya tuh di save aja. Kalau saya di laptop itu pasti langsung ke save gitu kan, jadi nggak ngisi lagi kode prodi, masukin kode prodinya. Itu tarik data. Terus tahun lulusnya tinggal pilih gitu kan, tahun berapa lulusnya, terus tarik yaitu tipenya 2019 2021, pilih aja mau yang mana.
Ya, ini kayaknya ngehang nih laptop saya. Suruh istirahat, Bu. Iya, belum dimati-matiin Pak dari semalam Pak. Minta ganti. Sama. Dari semalam gara-gara presensi tuh. Aduh. Mbak Jenny kan juragan laptop, Pak Rizky. Laptop di sini Awas. banyak Pak, tinggal milih. Tapi nggak nyala. Kata siapa nyala semua cuy. Ya udah buat satu buat gua. Eh, beli. Nah, mana nih? Coba kita buka lagi ya. Ya. Oke. Buka lagi ya. Aduh, panas ini. Masih pagi Pak Rizky. Masih Ini pagi. belum mandi ini, belum mandi nih si Mbak Jenny ini. Ya elah, emang harus dikasih tahu apa? Nah ini terus insert lagi. Pak Hamdi mana sih? Kagak ada suaranya Pak Hamdi. Nggak, ada nih orangnya tapi nggak tahu. Ini ada nih. Ada ini ada menyimak. Pak Hamdi, bantuin lah. Mantap. Kan kemarin Pak Hamdi yang ngajarin. Bantuin apa? Saya lupa. Ini saya juga lupa. Apa jadi lupa semua? Pak Deha ada Pak Deha. 4 F5. Ada nggak ada? Adanya mau izin antar istrinya dulu. Kebalik deh. Benar ya. Saya lupa Pak kemarin Pak. Oh, Jadi kenapa? yang mau dicari data apa ini Bu Jenny ceritanya? Ceritanya semuanya yang dicari waktu masa tunggu kayak gitu-gitu Pak. Kemarin kan Oh, Bapak ngajarin saya. Coba Pak Ya ajarin lagi. berarti yang rumah tadi yang pilihan pivotnya. Pivotnya ini. Value-nya berarti nama mahasiswa. Iya udah. Udah berarti yang row-nya itu yang waktu tunggu. Nah masalahnya waktu tunggunya ini. Tadi F4 ini ya. Masa tunggu ya. Oh iya salah. Nih. Udah Pak. Iya udah. Terus? Berarti yang ya udah itu Bu. Yang lulus apa yang waktu tunggunya 0 ada 5 orang. Waktu tunggunya satu tahun 15 orang. Ya Ini gitu. kita asumsiin satunya bulan Pak. Oh bulan bukan tahun. Soalnya kalau tahun jelek nanti angkanya. Jadi ini kita asumsiinnya bulan. Memang kan bulan kan di ininya di sistemnya kan. Aturannya Iya 6 bulan aturannya. Cuma kebayangkan ini 3.500.000. Lagi teler orangnya. Nah ini blank malah banyak banget blanknya 59. Terus kalau yang mau diituin Pak di apa? Dibikin mana sih tadi kok hilang lagi semuanya? Data. Ya udah dari awal aja dari awal lagi. Nah terus kalau yang mau bikin itunya Pak yang dikategorikan gitu berarti kita kan manual kan. Jadi misalkan masa tunggu gitu kan kemarin kan? Ya nggak sih? Iya Bu. Di sini 2022. Nah, ini 2022. Nah, ini persentasenya yang diminta nih kesesuaian bidang kerja. Dia bentuknya persentase gitu. Kesesuaian bidang kerja berarti yang tadi ya kemarin Pak James bilang ini ditambah ini. Enggak dong. Ambilnya yang bukan. Ini nih yang tinggi, yang tinggi. Yang di-share tadi loh. Nah, yang tinggi ya. Ini nih 47% berarti pakainya, Ya, Pak. Tadi nih ikutin dulu nih ya yang tadi Pak Hamdi udah bilang. Oi. Sementara mungkin kita carinya untuk yang waktu tunggu lulusan sama kesesuaian bidang aja dulu. Oke, ya udah kesesuaian bidang ya. Oke, kita pilih dulu lagi kesesuaian bidang. Ini insert, ini pivot. Kesesuaian bidang itu tadi apa? Kesesuaian bidang. Pivotnya ini nih. Nah, pivotnya ya F14. Oke, kita ikutin aja ya yang ada biar nggak puyeng. Nah, kesesuaian. Oh, ininya nama ya.
nama, kemudian apa lagi nih? F1101, Kelewatan. F1101, Nah, itu tuh. F11, terus apa lagi nih? F14, Tuh, oke, terus udah ya, udahnya. oke. Nah, ini rows-nya F14 rows. Value-nya count of name. Terus ini F11-nya di sini. Nah, dah ya. Ini ya, ini kesesuaian kita ganti dulu di bawahnya. Rename kesesuaian bidang kerja ya. Kerja lulusan. Kerja lulusan, oke. Nah, ini kan kita copy ya biar nggak bingung. Nah, udah otomatis tuh. Ya, yang rendah itu 7, ya kan? Sedang 50, tinggi 42. Gitu ya. Nah, dengan totalnya jadinya itu kan ini ya. Let's start here. 99 sama nih totalnya ya. Jadi ini Oke. sama 79. Tinggal kita buat grafiknya ya. Kita buat grafik. Makasih ya. Insert. Grafik. Nah, jadi kan kita tahu tuh ya. Terus ini ya, ini ya. Persennya mana? Oh, nggak ada. Ini aja deh. Nah, biar gampang. Udah ada persennya ya. Sorry. Ini berarti kita ganti ke sesuaian bidang kerja lulusan. Nah, Pak, jadi kalau yang 2019 51% kesesuaian bidang kerjanya gitu ya. Oke, terus apa lagi, Pak, yang dibutuhin, Pak? Waktu tunggu. Waktu Tapi dia tunggu. rata-rata. Oke, waktu tunggu kita lagi ya. Nah, ini udah mulai otaknya udah mulai cair nih. Oke. Mentega kali. Ya, kita pilih insert lagi. Pilih pivot lagi gitu ya. Jadi satu-satu. Nah, sekarang kita lihat contekannya di sini. Apa tadi? Waktu tunggu lulusan. Ya, waktu tunggu lulusan. Oke, waktu tunggu lulusan. Berarti ini kita klik dulu nama. Terus F04 ya tadi ya. F504. Nah, ini namanya di values. Ini nah ini ya. Terus kita copy dulu. Taruh sini. Nah, caranya begitu. Tapi ini minus tadi dulu. Kita lihat dulu. 6. Ini kenapa bisa minus ya? Dikurang ini. Ini. Oh, jadi totalnya itu harus sama nih. Berarti yang paling terbanyak waktu tunggu lulusan. Karena kan Jadi ini kurang dari 6 bulan. iya kurang dari 6 bulan. Oh, tadi Yang dulu ini minus ini kenapa ya?
Tadi lihat rumusnya deh, yang minus 16. Nih, karena dikurang bawah. Oh, enggak. Ini enggak, harusnya enggak 43. Harusnya enggak 43 ini ya. Berarti ini kan dia 43 ini dia nulis. Nah, ini manual nih 43-nya. Jadi bukan dari rumus. Iya, benar. 43-nya nulis. Nah, ini kalau ini kan dia dari rumus tuh, ya kan? Dari rows ya. Jadi nggak bisa diganti. Ini juga dari rumus. Tapi dikurang 15, dikurang dari sini. Berarti kita harus cari yang di atas 18 bulan. Ini kita manual. Di atas 18 bulan ya kita lihat berarti. Di atas 18 bulan. Tapi ini udah 109 ya? Hah? Iya, harusnya kan kalau misalnya itu kan tinggal sisanya kalau ada satu yang belum ketemu maksudnya. Ini tambah ini udah 109 ya? Makanya berarti yang di atas Berarti 16 nggak ada, bulan. 0 ya kan? Coba dicek di itu. Dicek di apa sheet satunya kelihatan nggak? Susah ya? Terlalu lama. Ya bisa, cuma ya tadi 504 harus tuh. ini. Tuh, berarti nggak ada memang. Tuh ya. Dipilihnya 121212. Iya. Ya. Iya. Jadi Nah, benar ini 0 ya jadinya ya. Karena yang ini kalau misalkan dia nggak ada yang 3. nggak ada yang 3. Jadi ini kan waktu tunggu lulusan cuma pilihannya yang ini nih kita asumsikan itu adalah mahasiswa kurang dari 6 bulan, yang ini 6 sampai kayak gitu. Jadi diasumsikannya seperti itu. Nah, ini berarti kita tinggal buat biasa ya insert sorry. Ini ya. Nah, udah. Terus yang dipilih minta kan rata-rata kan? Berarti rata-ratanya ini dibagi 3. 39,3. Iya. Itu ya. Ini kita dalam persen. 36. 36. Iya, 36. Tadi ngomongnya 39. Oh iya ya. Mulut sama otak nggak nyambung berarti. Ini apa tadi? Waktu. Apalagi selain tunggu lulusan? Udah 2 doang yang Siap. kita. Udah. Udah. Tapi bentar dicek dulu deh biar pasti ya. Waktu tunggu lulusan. Sekalian aja Pak. Sekalian ini Pak. Ini kan mumpung udah jalan nih otak saya. Jumlah lulusan terlacak aja ya sekalian ya. Ya, boleh. Jumlah lulusan terlacak. Jadi nanti nggak usah bingung lagi gitu kan. Ini kita plot lagi. Plot terus ikutin lagi nama, terus tahun lulus. Tahun lulus ya. Jadi tahun lulusnya ada di rows, namanya di sini. Ya. Terus berarti copy ya. Nah, di sini jumlah lulusannya itu 358. Ini sorry, ini apa nih? Data dari Arum Dalu yang mengisi. Oke. Nah, ini kan ini manual nih. 249 kan bukan dari rumus ya kan? Kalau ini dari rumus. Ini dari rumus ya. Ini dari tambahan. Otomatis kan yang terlacak itu kan cuma yang di atas nih 109 doang kan. Ini kita nggak ada nih. Ini juga nggak ada nih. Gitu kan? Nah, kita harus cek di Arum Dalunya. Gimana caranya? Caranya gini. Questionnaire ya, cek alumni. Alumni. Nah, ini alumni. Pilihnya di alumni, terus ini pilih tahun lulusannya tadi 2019 ya. Iya. 2019. Terus pilih jenis yang belum mengisi. Ya, belum mengisi. Kita lihat di sini belum mengisi ada berapa orang.
Ya, ini sampai sini. Tuh lihat 2760 yang belum ngisi. 2760 yang belum ngisi. Sedangkan yang ngisi cuma 109. Bayangkan 27 2760. 2760. Jadi lulusannya tinggal ditambah ini ditambah ini. Nah, gitu ya. Jadi oke. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau misalkan untuk jumlah yang terlacak ya 109 doang, tapi yang jumlah tidak terlacak harus cek lagi arumdalunya. Pilih yang belum mengisi, artinya ini nggak terlacak nih alumninya gitu ya. Ini ada 2760. Memang kita kan kalau dulu kan nggak ada sosialisasi. Nah, semenjak sosialisasi pada saat sidang itu efektif untuk menambah mahasiswa alumni yang terlacak. Nah, berarti ini tinggal kita buat lagi grafiknya gitu ya. Berarti kebayangkan jumlah lulusannya berapa, terus lacaknya jumlah ya. Kenapa, Pak? Kalau kesesuaian kepuasan pengguna lulusan itu yang di Pak Iman ya, yang yang dikumpulin setelah mereka tuh. Betul. Itu pengguna itu artinya si bosnya alumni kita gitu, yang ngisi kuesioner itu kepuasan ya usernya kayak gitu. Terus ini apa lagi ya? Udah ya, jumlah lulusan terlacak, terus kesesuaian tadi udah ya, kesesuaian bidang. Ini apa nih? Oh, ini instansi kayaknya sih nggak ada ya, Pak ya. Nah, instansi apa? Jadi gini, kalau instansi itu karena kemarin di AMI itu ya, dia itu ada pilihannya nih semuanya nih. Kayak ada pilihan yang ini nih, sorry, ini nih yang saya warna Ada tuh ini. di ini Bu, di di APT-nya ada itu. Ada ini. Di 5E1. 5E1. Bukan 5E1 sebentar. Pilihannya apa? Lokal atau gimana pilihannya? Ya, sama. Bentar. 5E2. Banyaknya lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha. Lokal atau wilayah atau berwirausaha tidak berbadan hukum. Nasional atau berwirausaha berbadan hukum. Multinasional atau Oke, berarti yang ini ya sama ya. Nah, kita buat lagi. Ini kita pivot lagi, insert, pivot, kemudian oke. Kita klik ini, nah langsung keluar, pilih nama, kemudian kita pilih lagi F502, F502, itu lewat ya, 502. Ini F5A1, A2, terus F1101, terus udah ya, Nah, terus ininya F11 ini namanya di kolom nama di mana tuh? Di sini ya, value ya. Oke, value. Terus ini yang di sini apa nih? Itu nanti muncul sendiri kalau udah dipindahin. Oh, ini cuma ini semuanya di sini ya. Ya kan? Udah ya. Oke. Nah, udah gitu. Ini kita copy dulu ini nih. Soalnya ada yang manual juga. Mana ya? Oh, ini nih. Ini kita copy. Oke, nah ini otomatis ya. Ini dari rumus, ini dari rumus. Yang paling bawah kayaknya. Ini. Ya,
Sama. total. Mana sama? Ini semua dari rumus. Dari rumus ya semua ya. Oke. Nah, kita tinggal tentukan yang ini nih. Lokal, wilayah sama ini nih yang tadi disebut Pak Rizky. Kita copy juga. Ya. Nah, ini karena saya pakai rumus, jadi dia otomatis ya. Jadi lokal atau wilayah atau berwirausaha tidak berbadan hukum. Kita ibaratkan itu adalah yang di instansi pemerintah, kemudian perusahaan swasta masuk ke situ, sama wirausaha masuk ke situ, gitu ya. Terus untuk yang nasional atau berwirausaha berbadan hukum, kita masukkan ini kok ini sih? Ini apaan? 0 di sini. Taruh. Ini adanya apa nih? Oh, kebalik. Nah, ini nih ya, lihat. Instansi perusahaan swasta sama BUMN. Instansi sama dengan instansi. Jadi kalau di copy paste itu juga harus cek lagi gitu kan. Tadi swasta ya? Sama BUMN ya? Ini dong harusnya. BUMN. Ini. Nah, jadi yang tadi nasional berbadan hukum, ya kita lihat lagi instansi pemerintah, swasta, BUMN. Oke ya, sama ya. Nah, instansi pemerintah, oh wirausaha ya tadi ya. Wirausaha apa itu sih tadi? Perusahaan swasta benar, perusahaan swasta. Ya, jadi instansi pemerintah, perusahaan swasta sama BUMN masuknya ke nasional atau berwirausaha berbadan hukum. Sedangkan untuk yang lokal, kita lihat di sini yang lokal itu organisasi non-profit ya nomor 245. 245. Ini kita lihat lagi udah bener apa belum? 245 kan salah kan? Berarti kita hapus aja. Sama dengan 2 ini tambah 4 tambah 5. Nah, terus multinasional. Multinasional di sini terdiri dari yang nomor 7 aja. Berarti kita ini nomor 7 ya. Ini kan salah nih. Nomor 7. Nah, berarti jumlahnya sama 99. Gitu kan? Tinggal kita buat grafiknya. Udah, ini berarti apa nih? Namanya apa sih? Saya kepanjangan deh kalau nggak salah di situ, makanya nggak dinamain itu di sheetnya. Tuh ya, jadi seperti itu. Terus apa lagi nih? Ini yang udah multinasional udah. Terus apa lagi Pak? Itu yang barusan namanya tempat kerja lulusan. Tempat kerja lulusan. Oke, saya tulis dulu namanya tempat kerja lulusan. Ya, ininya kita ganti juga, jadi nggak bingung. Tempat kerja lulusan. Oke, terus apa lagi yang diminta datanya? Sebentar. 9. Ini apa tentang apa 9? Oh, nggak ada. Ini tempat kerja lulusan ya. Tempat kerja lulusan. Udah itu doang. Udah selesai berarti itu. Ya, tempat kerja kesesuaian udah, jumlah lulusan terlacak udah. Ini nggak ada nih, nggak perlu nih. Udah itu doang. Ya, jadi seperti itu untuk cara pembuatannya. Yang terpenting yaitu save dulu untuk linknya, terus kode prodi untuk masuk. Kalau mau lihat-lihat juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi diharapkan maksudnya jangan disebarluaskan. Ini hanya untuk kemahasiswaan saja, untuk
password dan akunnya gitu. Jadi nggak boleh selain kemahasiswaan ini buka untuk Arumdalu gitu ya, karena kepentingan kita. Nah ini buku wisuda ya, kalau mau lihat boleh silakan laporan dikti yang tadi ya. Jadi laporannya ambil di laporan dikti. Terus kalau mau tahu dia terlacak atau tidak ada di sini. Kalau yang sudah mengisi artinya ini terlacak, yang tidak mengisi itu tidak terlacak gitu. Itu bedanya di situ. Udah itu aja sih Pak. Saya kembalikan, silakan. Oke, Bu Jen, ini coba tadi diliatin deh di Excel-nya. Ini kan ada referensi untuk penilaian butir 5D1, 5D2, 5E2. 5D1 itu waktu tunggu lulusan, 5D2 itu kesesuaian bidang kerja lulusan, sama 5E2 itu adalah tempat kerja lulusan. Semuanya di tracer study ada kan tadi ya? Ada. Nah, kelihatan nggak banyak lulusannya tadi? Banyak lulusan. Ya, Untuk yang TS-2 34, mintanya sih TS-2 34. iya, apanya, jumlah apanya? Gimana maksudnya? Jadi kalau maksudnya banyak lulusan pada TS-2 itu Oh, jumlah, itu jumlah. tapi yang kanannya itu ada banyak lulusan yang memberikan jawaban. Nah, itu terlacak namanya. Oh, berarti tadi banyak lulusannya jumlah berapa? Ini 2000? di sini. Yang tadi jumlah lulusan yang tadi saya buat jumlah. Yang Nah, 2000 ini ya? 2019 itu jumlah lulusannya 2.869 nih. Jumlah yang terlacak itu 109. Yang tidak mengisi atau tidak terlacak itu 2.760. Berarti nanti ini tinggal saya isinya 2869 sama yang 109. Karena Betul. nggak ada Iya. pilihan. Kayak gitu kan. Kalau dulu kan masih ngeborang, jadi masih bukan data yang sebenarnya. Nah, sekarang kan wajib harus ada. Jadi nanti kita buatkan. Oh ya, satu lagi. Ini kan ini masih data olahan. Berarti kan kita harus buat laporan nih, laporan seperti ini. Ya, laporan tracer study. Nah, ini kita interpretasikan untuk hasil-hasil yang tadi. Gitu ya, tahap-tahapnya, kemudian lain-lainnya, isi di bawahnya, sehingga di APT ya tadi ya, APT itu link-linknya itu nanti adanya Google Drive berupa laporan seperti ini. Gitu. Nah, jadi seperti ini ya, ini yang sudah dibuat, sudah bekerja, berapa orang, yang belum bekerja, berapa orang. Ini kalau jumlah lulusan yang bekerja. Terus ini juga kayaknya ngolahnya Mbak Vega deh yang tahu deh. Tapi kan nggak ada di APT, jadi nggak usah dimasukin juga nggak masalah. Yang penting ini aja nih yang ada poin waktu tunggu lulusan. Terus ini ada ininya ya, kesesuaian bidang. Sama tambahin yang tadi tuh yang terlacak dan tidak terlacak. Terus pokoknya yang sesuaiin APT aja laporannya kayak gitu. Itu sih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin silakan. Mungkin ada yang masih bingung. Saya rasa sih udah pada paham ya, udah pada ngerti ya. Nanti ikut lagi pelatihan tracer study, nanti tunggu dari Pak Andri untuk jadwal pelatihan tracer study-nya. Nanti kita ikut itu secara online kok. Jadi kita bisa ikuti di mana pun. Bu Jen, ini kan tadi kan 2019 ya? Berarti dia masuknya ke TS berapa tuh? Kan kalau hitungan TS tadi yang di Word itu kan 2019 2020 masuknya. Oh gitu masuknya. Oke. Berarti TS min 3 ya? Iya benar. Iya, min 3 kan, kalau min 4 kan 18 19 kan? Iya, 18 berarti carinya. Nah, kayak gitu. Sebelumnya mungkin ada ya yang buat ini laporan persis kayak gini, ada nggak kira-kira di 18 19 19 20? Kalau nggak ada berarti harus dibuat laporan baru dong. Iya, kan nggak ada. Kemarin kan yang saya kirim yang ada aja tuh. Kan yang ada kan yang 2000, justru kan yang tahun baru kan. Iya. Nah itu berarti tinggal
dibagi aja siapa yang mau ngerjain gitu kan untuk bikin laporannya. Berarti yang tadi yang belum berapa tuh yang belum dikirim kemarin? Ini sih Pak Jem, ini saya buka dulu sebentar ya. Takutnya Mm-mm. nanti udah ada, nanti dibuat lagi kan buang-buang waktu. Jangan pakai yang lama ya dari Pak James ya, karena itu kan dia ngeborang, jadi nggak asli datanya. Oke, oke. Yang 2018 itu masih data, istilahnya data olahan gitu kan, dataan gitulah, bukan yang asli. Sedangkan sekarang Pak itu Komar ya? wajib, iya. Sedangkan sekarang tuh wajib data real, otomatis kita berpacu sama Arumdalu Oke, gitu. udah paham. Nah, untuk teman-teman di sini yang 7 orang ya, kita ini aja ya, kita bagi, maksudnya kan ini kan kalau nggak salah ya, tanggal 28 terakhir, itu kan 28 hari Selasa. Saya mungkin bisa ininya dulu aja, Excel-nya dulu. Nanti Iya, jadi ada yang bikin Excel-nya, ada yang bikin laporan interprestasinya gitu, Pak. gini, sebelumnya ada baiknya kan ini waktu tinggal hari ini, besok sama hari Selasa. Nah, Excel-nya dulu biar saya input, biar maksudnya di APT-nya udah terisi dulu gitu loh. Jadi olahan data terkait dengan Excel-nya nanti diserahkan ke saya, nanti saya yang input. Nah, untuk laporannya sebagai bukti fisiknya, link Google Drive yang disimpannya di kemahasiswaan aja ya. Iya. Ya, disimpannya di link Google Drive kemahasiswaan yang udah lama juga dibuat. Nah, semuanya di-save di situ, nanti biar saya ambil linknya di situ. Jadi untuk yang laporannya itu nggak harus hari ini nggak apa-apa, tapi yang paling penting diisi dulu aja biar terlihat sama Pak Kaprodinya bahwa untuk poin-poin yang tadi 5D1, D2, Sudah E2 ada. nggak ada isinya, walaupun memang bukti fisiknya belum. Nah, akan ditunggu dari teman-teman mungkin terkait dengan laporan tracer study-nya gitu loh. Sambil saya juga ngerjain pengisian untuk prestasi akademik dan non akademik. Terkait dengan prestasi akademik dan non akademik itu biar saya aja yang isi, karena harus dicari datanya dulu sama koordinator sebelumnya terkait dengan posisi kemunya. Nah, fokusnya teman-teman di sini itu lebih kepada buat olah data dari Arumdalunya, yaitu formatnya Excel, sama laporan tracer study-nya. Terkait dengan Excel-nya mungkin nggak rapi-rapi, nggak apa-apa, karena yang saya input adalah nilainya, hasilnya aja. Tapi kalau untuk laporan tracer study-nya, sesuaikan dengan apa yang tadi Bu Jenny share atau Bu Jenny perlihatkan ya. Nah, boleh nanti Bu Jenny untuk laporan tracer study-nya di-share di grup, kemudian Excel-nya juga biar bisa jadi acuan buat teman-teman yang lainnya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau mau dibagi, apa emang mungkin mau dibagi, ini kan ada berapa orang sih? Kita kan ada 8 termasuk saya. 7 berarti ya. Misalnya Pak Dede sama Bu Yusni, ya, Pak Hamdi sama Bu Nopi misalnya, Pak Budi sama Bu Jenny. Nanti Pak Andi mah nyiapin kopi aja kali ya. Rawalannya nggak ada, bingung juga kan. Ya, lanjut silakan, Pak. Bentar. Berarti saya udah selesai ya Pak yang 2019 kan? Nah, tuh udah saya kirim ya. Ya. Berarti yang 2018-19, 19-20 sama 2021 yang Iya, belum tinggal ya. 3 tuh. Yang 18-19 Boleh sama nyalain Zoom nggak? 2021. Hah? Jangan. Pak, izin, saya mau isi bensin dulu. Saya keluar dulu ya. Mau isi Ya, bensin Pak, dulu. nanti informasinya di WA grup aja ya. Baik, terima kasih Pak Rizky, Bu Jenny. Mohon izin live dulu ya. Mau masuk Oke. ke provinsi. Iya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Bu Jenny mungkin sama siapa ya? Untuk Udah saya ininya. sendiri nggak apa-apa udah nih. Tinggal ya udah. maksudnya ini Excel-nya doang kan saya kan. Interpretasinya terserah Bapak mau kasih siapa. Si Pandi Sopandi apa ya? Bisa nggak? Ini makanya saya bilang ini Pak Budi sama Pak Andi deh. Ya. Jadi interpretasi Pak Budi sama Pak Andi untuk Bu Jenny ya. Jadi bertiga aja. Nah, Pak Dede sama Bu Yusni, Pak Hamdi sama Bu Nopi. Pak Dede misalnya 2018-19,
Kalau Pak Hamdi berarti 2020-2021 gitu ya. Untuk TS 4 sama TS 2-nya. TS 3 aja kan udah dikerjain Bu Jenny tadi kan Excelnya. Benar ya? Ya itu aja sih. Ada yang bertanya nggak teman-teman yang lainnya? Bu Jenny, maaf, nanti hasil recordnya bisa di-share ulang nggak ya? Soalnya tadi sambil jaga anak. Iya, nanti saya upload di YouTube, Bu. Tenang aja. Ya. Itu aja ya. Nanti Mm-mm. koordinasi masing-masing. Kalau bisa ya Selasa dikumpulin laporannya udah diupload di Google Drive. Terus linknya kasih ke saya biar saya input bukti fisiknya. Jadi kalau misalnya untuk inputannya, mudah-mudahan kalau emang bisa hari ini, besok juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu aja. Yang penting ada laporan sudah dimasukkan walaupun bukti fisiknya belum ada dan ditunggu sampai hari Selasa. Itu ya. Bu Yusni, Bu Nopi, Pak Dede, Pak Hamdi, mungkin ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Jadi kita balik lagi ya. Saya jujur aja mungkin enak ya ganggu waktu libur yang pertama. Yang kedua, ini kan memang tanggung jawab kita juga terkait dengan pelaporan untuk akreditasi fakultas. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa dikerjain, disesuaikan. Walaupun memang kita juga kan pasti berkutat sama pengajaran juga kan, mana besok juga kan masuk gitu loh. Pasti harus prepare juga terkait dengan pengajaran. Terlebih mungkin kayak minggu ini atau Senin besok itu mulai yang pertemuan itu double. Tatap muka juga ada, e-learning juga ada. Pasti lumayan berat. Tapi ya mudah-mudahan semua juga sehat, bisa ngerjain laporan ini dengan baik. Kalau memang sebelumnya di 2018 seandainya ya sudah bagus seperti ini laporannya, saya nggak perlu minta tolong karena kan tinggal minta data aja karena sudah dibuatkan. Karena yang 2018 sampai dengan 1920 itu masih borang, otomatis datanya masih fiktif, belum valid. Nah, berarti harus kita olah data dulu. Itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Iya, Pak, siap. Ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Siap. Ya, terima kasih Pak Hamdi. Kalau tidak ada, mungkin tadi saya bilang yang itu aja ya, dibaginya itu aja. Pak Hamdi koordinasi sama Bu Nopi, apa Pak Hamdi yang Excel, Bu Nopi yang laporan, itu terserah gimana koordinasinya. Pak Dede sama Bu Yusni, sama laporannya siapa yang dibuat, terus kemudian tracernya siapa. Untuk kalimat-kalimatnya saya pikir hampir sama aja, paling data-datanya aja yang dirubah gitu. Kan jadi nggak makan waktu juga sebenarnya. Sama ininya, sama apa namanya, Bu Jen, sorry, untuk covernya itu gimana ya Bu Jen? Kan itu orangnya orang-orang lama. Kita masukin yang orang-orang Yang baru. baru lah, yang baru lah. Ya nggak apa-apa. Ya udah, berarti nah untuk covernya kan itu kalau yang per tahun apa gimana ya? Kalau per tahun ya sesuai ini dong, nggak bisa yang baru semua. berarti sesuaikan dengan tracer study yang Pak Jem kirim dong covernya. Iya. Nama orang-orang. Iya terakhir. Atau ya itu udah. nanti aja kali Pak. Coba nanti diskusiin aja dulu. Oke. Karena kan itu kan udah istilahnya di report kan anggotanya siapa aja gitu kan. Takutnya nanti kalau misalkan ya nanti itu diskusiin aja. Saya juga nggak kurang paham. Saya coba tanya Pak James deh. Oke. Ada pertanyaan mungkin, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita akhiri karena memang itu aja yang saya butuhkan untuk laporan APT ini. Iya. Cukup ya? Cukup ya, oke. Terima kasih teman-teman udah hadir di Zoom meeting yang singkat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa sehat terus, kemudian bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Memang ini cuma awal aja ya, awal dari semester ini dengan pekerjaan luar, kita ngajar. Mungkin itu aja ya, nanti iya ada informasi sedikit ya. Kemarin kan sempat kita mau adain rapat pelaksanaan program di semester ini tuh ngapain aja. Di hari hari apa ya kemarin, Kamis malam itu kita merinci apa yang mau dikerjakan. Cuman untuk satu rapat ini kalau bisa dihadiri semuanya, saya belum nentuin tanggalnya berapa. Kita nggak harus di kampus, karena kan mungkin kalau di kampus kita terbatas waktu juga.
kalau seandainya bisa nanti si Pak Budi sih nawarin di apartemennya. Saya nggak tahu apartemennya di mana, ataupun sempat kemarin kan di rumahnya Pak Dede rencananya. Cuman kan Pak Budi sudah nawarin di apartemennya. Ya kalau memang bisa ya udah nanti kita atur waktunya kapan, kita rencanain. Tidak hanya rincian pelaksanaan tapi programnya itu dirinci juga, apa namanya, yang menjadi PIC-nya siapa aja nanti. Mungkin itu aja. Cukup sekian ya. Terima kasih. Sehat selalu, lancar rezeki. Saya Amin. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.